warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Astuti, NIM 106210041, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelas 6A. Di sini saya akan membuat video tentang makalah dari kelompok 3 yang berjudul penuntutan. Sebelum itu, saya di sini akan menjelaskan definisi dari pra penuntutan dan penuntutan. Yang pertama, definisi dari pra penuntutan sendiri itu adalah tahap awal dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum atau JPU sebelum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan. Pada tahap ini, JPU melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara hasil penyidikan yang diajukan oleh penyidik. Terus adapun tujuan dari pra penuntutan, yang dimana ada tujuan utama pra penuntutan itu adalah untuk memastikan kelengkapan dan kecukupan alat bukti. JPU meneliti apakah alat bukti yang diajukan penyidik sudah lengkap dan cukup untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan. Yang kedua, memastikan kecermatan dan kesesuaian hasil penyidikan. JPU menilai apakah proses penyidikan telah dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, memberikan petunjuk kepada penyidik. Yang keempat, membuat rencana penuntutan. Adapun tahap pra penuntutan. Tahap pra penuntutan secara umum meliputi penerimaan berkas perkara, pemeriksaan berkas perkara, koordinasi dengan penyidik, pemberian petunjuk kepada penyidik, terus ada penyusunan rencana penuntutan. Selain itu ada hasil pra penuntutan. Setelah menyelesaikan pra penuntutan, JPU dapat mengambil beberapa tindakan, yaitu melimpahkan perkara ke pengadilan. Terus yang kedua, mengembalikan berkas perkara ke penyidik. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan tambahan. Yang kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu penuntutan. Penuntutan adalah tahap dalam proses hukum pidana di mana penuntut umum atau JPU secara resmi mengajukan dakwaan terhadap terdakwa kepada pengadilan. Dakwaan tersebut memuat identitas terdakwa, uraian fakta dan dasar hukum dakwaan, serta tuntutan pidana. Tujuan utama penuntutan itu ada mewujudkan keadilan pidana. Terus yang kedua, melindungi hak-hak masyarakat. Terus yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Adapun tahapan penuntutan, yang dimana tahapan umum penuntutan meliputi penyusunan surat dakwaan, yang dimana ada identitas, uraian fakta, dasar hukum, tuntutan pidana, tambahannya ada alat bukti. Yang kedua, ada penyerahan dan pembacaan surat dakwaan. Yang ketiga, tanggapan terdakwa setelah pembacaan surat dakwaan, menyatakan menerima atau menolak dakwaan, mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan. Yang selanjutnya ada menjelaskan duduk perkara versi terdakwa. Yang keempat ada pembuktian setelah tanggapan terdakwa. Yang kelima, penuntutan lisan. Yang keenam, pembelaan penasihat hukum terdakwa, menyampaikan pembelaan untuk meringankan hukuman terdakwa. Yang ketujuh, ada replik dan duplik. Penasihat hukum terdakwa berhak memberikan replik dan duplik untuk memperkuat argumentasi masing-masing. Replik adalah tanggapan JPU terhadap pembelaan, sedangkan duplik adalah tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap replik. Yang kedelapan ada putusan setelah mendengarkan semua keterangan dan pembelaan hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Putusan hakim harus didasarkan pada alat bukti, fakta persidangan, dan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada pengertian dari surat dakwaan, yang dimana surat dakwaan adalah dokumen formal yang diajukan oleh penuntut umum atau JPU kepada pengadilan dalam proses hukum pidana. Fungsi surat dakwaan adalah memiliki beberapa fungsi penting dalam proses hukum pidana, yaitu yang pertama, memberitahukan kepada terdakwa tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya.
di mana surat dakwaan memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada terdakwa tentang apa yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa mempersiapkan pembelaannya. Yang kedua, membatasi ruang lingkup perkara. Terus selanjutnya menjadi dasar bagi pembuktian. Yang selanjutnya menjadi dasar bagi putusan hakim. Isi surat dakwaan harus memuat beberapa hal penting, yaitu identitas terdakwa, uraian fakta, dasar hukum dakwaan, tuntutan pidana, alat bukti. Selanjutnya ada penyusunan surat dakwaan, yang dimana disusun oleh JPU dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu kejelasan, kelengkapan, ketepatan surat dakwaan, objektivitas, tahapan pelimpahan perkara dari JPU ke sidang pengadilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.